Seorang anak mencuri kalung kutukan. Ketika dukun ini mencoba membantunya, tiba-tiba penunggu kalung itu marah. Kekuatannya sangat besar, sehingga bisa membuat orang-orang di dekatnya babak belur. Anak ini mencoba kabur, namun sosok gaib itu mengangkat tubuhnya, kemudian melemparkannya jatuh ke bawah. Lantai tiba-tiba retak dan mengeluarkan cahaya merah dari sana. Ternyata itu adalah neraka yang mencoba mengambil anak itu untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya ia tenggelam dan kemudian menghilang. Dukun ini gagal membantunya. Sementara itu, seorang wanita yang bekerja di bank bertemu dengan salah satu kliennya, yaitu nenek tua. Nenek tua ini meminta bantuan agar rumahnya tidak disita bank karena menunggak. Wanita ini berbicara kepada bosnya, namun bosnya tentu saja menolak. Pegawai bank ini pun mencoba memberitahukan dengan baik-baik kepada nenek tua, tapi nenek tua ini sampai berlutut dan memohon kepada wanita ini untuk menolongnya. Akhirnya ia harus memanggil security untuk mengusirnya. Nenek ini tentu marah sekali karena wanita ini sudah mempermalukan dirinya. Ketika wanita ini mencoba berbicara kepadanya, nenek itu membuat panik dan mencoba menyerangnya. Untunglah kedua security berhasil mengamankan dirinya. Saat jalan pulang, wanita ini merasakan aura yang tidak enak di sekitarnya. Sebuah sapu tangan terbang sendiri. Tiba-tiba muncul nenek tua itu dari sana. Nenek tua ini sempat dipermalukan oleh seorang pegawai bank. Nenek ini mencoba menyakiti wanita ini. Nenek ini juga menggigit wanita ini tanpa giginya. Sampailah kemudian wanita ini menendang nenek ini keluar dari dalam mobil. Nenek ini memecahkan kaca mobil tersebut dan kemudian menyeret wanita ini keluar. Ia mengambil kancing bajunya dan kemudian membacakan sebuah mantra kutukan kepadanya. Nenek ini memberikan kancing terkutuk kepada wanita ini sehingga akan diganggu iblis kuat selama hidupnya. Setelah kejadian itu, banyak hal aneh yang muncul. Wanita ini mulai merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Tak sengaja ia melihat ada sebuah toko peramal. Ia mengajak pacarnya untuk menemaninya meramal. Ketika wanita ini akan mulai diramal, tiba-tiba hal aneh bermunculan. Kemudian ketika pria itu meramalnya, ia terkejut dan kemudian ketakutan melihat gadis itu. Peramal berkata bahwa ada iblis kuat yang menempel di tubuh wanita ini. Malamnya wanita ini melihat pagar bergerak sendiri. Bahkan seluruh listrik di rumahnya pun padam. Alat-alat masak juga melayang sendiri. Wanita ini melihat ada bayangan aneh, kemudian memukul keras wanita itu sampai membuatnya terbentur. Lampu kemudian kembali menyala dan semua tiba-tiba kembali normal. Kekasihnya datang ke rumah dan mengira nenek itu menyakiti wanita ini. Namun tidak ada siapapun saat kejadian tersebut. Ketika wanita ini tidur, ia dikagetkan sosok nenek tua itu ada di ranjangnya, kemudian memuntahkan ulat-ulat menjijikan di wajahnya. Wanita ini terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Saat di kantor, wanita ini juga dibayang-bayangi sosok nenek tua itu. Kemudian tiba-tiba sebuah darah muncul dan wanita ini mimisan. Anehnya, dia juga memuntahkan darah begitu banyak hingga darah di hidungnya muncrat mengenai atasannya. Wanita ini mencoba datang ke rumah nenek tua yang ia sakitin hatinya untuk meminta maaf. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita yang mengetahui cerita nenek tua itu yang dipermalukan di bank. Saat tiba, wanita ini kaget. Ternyata nenek tua itu sudah meninggal. Ia tak sengaja jatuh di atas mayat nenek itu. Kemudian nenek tua itu memuntahkan cairan dari mulutnya mengenai wanita ini. Orang-orang mencoba mengangkat nenek tua itu untuk menyelamatkan gadis ini. Esoknya gadis itu kembali menemui peramal yang pernah ia temukan. Ternyata wanita ini sudah ditempeli roh kuat bernama Lamia. Barulah wanita itu berkata ia dikutuk menggunakan kancing bajunya. Wanita ini bisa selamat asal dia menumbalkan seekor hewan. Namun ia sempat menolak karena ia seorang vegan dan pencinta hewan. Apakah gadis ini akan pasrah? Lanjut di part selanjutnya, tetap di Suka-Suka TV 90.